Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipan Wajah Febrianti dengan NPM 102200011 dari kelas C1 Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resum dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5 sebagai bentuk tugas evaluasi tengah semester. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai makna tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur ini adalah suatu kegiatan untuk berpikir menggunakan akal dan kolbu. Tujuan dari tafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk menjadi pintar. Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Kalamullah menurut bahasa adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam adalah firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun secara mutawir, maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan dan berangsur-angsur. Hikmah dari turunnya Al-Quran ini yang pertama yaitu sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW, yaitu meneguhkan hati dan mengasah tekad. Yang kedua, menjawab berbagai pertanyaan umat. Yang ketiga, cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat, dengan demikian kesalahan tersebut tidak terulang. Yang keempat, yaitu memudahkan dalam menghafal dan memahami sesuatu. Yang kelima, yaitu metode mendidik umat secara bertahap. Dan yang keenam, yaitu sebagai bukti kebesaran Allah. Proses turunnya Al-Quran yaitu ada tiga, yaitu yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Bait Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad dengan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Surat pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Qala Rasulullah SAW, afdolu ibadati ummati qiraatil Quran, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah dan langsung dipelihara olehnya, seperti dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang ketiga, Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Mulia dengan Al-Quran diantaranya yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk umat seluruh alam. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan kota Madinah. Yang kelima, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang keenam, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu Quran yang artinya bacaan. Sedangkan Al-Quran secara istilah yakni firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita semua dengan mutawir. Merupakan ibadah bila membacanya yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Asmaul Quran diantaranya yaitu yang pertama, Alkitab, yaitu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Al-Huda, yaitu petunjuk pedoman hidup. Yang ketiga, Ar-Rahmah, yaitu melahirkan hikmah, rahmat, dan iman. Yang keempat, An-Nur, yaitu cahaya bagi kehidupan. Yang kelima, Ar-Ruh, yaitu menghidupkan sesuatu. Yang keenam, Asy-Syifa, yaitu penawar, obat atau penyembuh. Yang ketujuh, yaitu Al-Haq, kebenaran, karena Al-Quran dari awal sampai akhir berisi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diikuti oleh seluruh makhluk. Yang kedelapan, yaitu Al-Bayan, yaitu keterangan atau memberikan penjelasan kepada umat manusia perihal apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kesembilan yaitu Al-Mau'izah, tentang pengajaran atau nasihat kepada kita semua sebagai peringatan agar manusia tidak lalai.
Yang ke-10 yaitu Al-Zikri, yaitu peringatan bagi umat manusia dari sifat lupa. Yang ke-11 Al-Busyira, yaitu kabar gembira atau berita gembira bagi manusia-manusia yang beriman. Innahu laqur'anul karim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Quran Surat Al-Waqiah ayat 77. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Stay safe and stay healthy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.